Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, MPM 18742045 dari Budidaya Perikanan semester 4. Sini saya akan coba mereview ke 5 materi. Yang pertama yaitu pengujian kimia, yang kedua yaitu metode pengobatan ikan, dan yang ketiga yaitu uji sampel darah, yang keempat yaitu perbanyakan probiotik, dan yang kelima yaitu bioasoy. Kita masuk materi yang pertama yaitu pengobatan kimiawi. Pengobatan kimiawi memiliki kuratif pengobatan yang meliputi aspek keamanan. Aspek keamanan ini dapat dicantumkan dalam 4 metode atau 4 pembagian. Yang pertama yaitu aman terhadap spesies, yang kedua yaitu aman terhadap operator, dan yang ketiga yaitu aman terhadap konsumer, dan yang keempat yaitu aman terhadap lingkungan. Dan yang selanjutnya yaitu kontrol pada obat yang akan digunakan. Yang pertama yaitu labeling atau tanggal kedaluarsa, nama obat, dosis penggunaan atau info obat lengkap. Yang kedua yaitu aquality yang meliputi kualitas obat, dan yang ketiga yaitu efficacy yang meliputi kemanjuran obat. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu safety atau keamanan efek samping. Yang selanjutnya, pengobatan kimia tentu saja memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi pengobatan bahan kimia. Yang pertama yaitu efektivitas agen obat di air laut, spesies antibiotik, chopper, dan organosfosfat. Yang berikutnya yaitu banyak obat untuk ikan, bersifat metabolisme atau farmakokinesis, atau sistem orgulasi di air laut dan air tawar, baik ikan ataupun udang maupun patogennya. Yang berikutnya yaitu efek penggunaan obat yang tidak sesuai. Tentu saja obatan kimia mempunyai efek yang tidak tepat. Efek yang tidak tepat antara lain yaitu mengakibatkan resistensi, akumulasi pada tubuh ikan, gangguan pada manusia, dan yang keempat yaitu akumulasi pada lingkungan. Nah, yang berikutnya adalah aturan dan penggunaan serta pengaruh penggunaan obat untuk aquacultur atau untuk budidaya. Yang pertama yaitu Badan Lembaga Pengawasan FDA, FPA, USD, POM, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perlu pengawasan karena sebagai konsumsi manusia. Yang ketiga yaitu tujuan lain, misal lingkungan. Dan yang keempat yaitu harus melalui pengujian. Memiliki konsep pengobatan antara lain sebagai teknik treatment. Yang berikutnya adalah pengaruh patogen, dan yang kedua adalah tingkat kematian, dan yang ketiga yaitu nilai populasi, yang keempat yaitu biaya, dan yang kelima itu pertimbangan hukum, yang keenam adalah musim, dan yang ketujuh adalah perubahan lingkungan atau kualitas air. Nah, tak lupa juga pengobatan kimia mempunyai kriteria penggunaan obat yang antara lain diagnosa yang tepat dan hati-hati, yang kedua yaitu penentuan obat, terapi dan dosis, yang ketiga yaitu prosedur, yang keempat yaitu periode pemakaian obat atau batas, yang selanjutnya yaitu residu, dan yang terakhir yaitu penjelasan pada tabel. Nah, di sini ada tabel yang dapat saya cantumkan
Kurang dan lebihnya kawan-kawan bisa melihat pada bagian tabel. Nah, itu tadi adalah tabel yang dapat saya cantumkan. Semoga teman-teman bisa melihatnya dan bisa menerapkan di lingkungan sekitar teman-teman semua. Nah, kita masuk materi yang kedua, yaitu metode pengobatan ikan sakit. Teknik pengobatan ikan sakit ada 3 cara, yaitu cara yang pertama yaitu dengan perendaman, penyuntikan oral atau melalui pakan. Yang pertama yaitu metode perendaman. Perendaman merupakan metode pengobatan ikan paling mudah, di mana obat dicampurkan ke dalam wadah berisi air dengan dosis tertentu, kemudian ikan direndam dengan waktu yang tertentu. Yang kedua yaitu teknik penyuntikan. Ada 2 cara teknik penyuntikan. Yang pertama yaitu penyuntikan intramuskular atau melalui bagian punggung ikan. Yang kedua yaitu intrateritorial atau di bagian perut. Nah, yang ketiga yaitu oral atau melalui pakan. Pengobatan ikan harus menggunakan dosis yang sesuai agar ikan sembuh. Bila dosis kurang, menyebabkan ikan akan mengalami kekebalan, dan dosis terlalu tinggi dapat menyebabkan mortalitas pada ikan yang diobati. Nah, sekarang kita melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang pengambilan sampel darah. Yang dilakukan pengambilan hemoglobin, dan cara pengambilan sampel, siapkan Na sitrat 3,8 derajat antara beku darah. Dan yang kedua yaitu ambil sampel darah dari pangkal ekor. Dan yang ketiga yaitu masukkan pada mikroskop. Pada pengambilan hemoglobin memiliki beberapa metode, antara lain yaitu menggunakan intersah, kemudian menggunakan alat hemometer, dan yang selanjutnya yaitu masukkan tabung sakhil yang telah diberi larutan 5 ml HCl dengan dosis 0,1. Yang selanjutnya yaitu tambahkan aqueous sampai darah sama dengan kertas subjek. Selanjutnya yaitu cek pada botol tabung sekiranya 2 bagian, yang satu HCl dan yang satu nilai uji hemoglobin. Nah, selanjutnya adalah pengamatan sel darah putih. Ambil sel darah sebanyak 0,5 ml atau kemudian tambahkan larutan sampai skala 11. Aduk membentuk angka 8 kurang lebih 3-5 menit. Nah, yang selanjutnya yaitu amati di bawah mikroskop dengan homositometer. Ambil tetes ketiga dengan pembesaran 400 kali. Ambil 5 titik, hitung dan rata-ratakan, kemudian kalikan dengan jumlah kotak homositometer. Oke, kita masuk materi yang keempat, yaitu perbanyakan probiotik. Perbanyakan probiotik, ada beberapa macam jenis probiotik, antara lain yaitu probiotik ikan, udang, dan probiotik yang dicampurkan ke dalam pakan. Cara memperbanyak probiotik: sediakan air dengan sari nanas, molase, Yakult, dan larutan gula. Cara pencampuran probiotik: ambil 50 ml probiotik, air gula pada wadah yang diisi
air 21 liter. Diamkan selama 1 minggu. Yang kedua yaitu ambil, kemudian tambahkan air sari nanas sebanyak 1,9 liter. Nah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu pengujian bioasoy. Pengujian bioasoy yaitu pengujian dengan mengetahui kadar BOD pada air sehingga kita dapat menentukan apakah air pada kolam budidaya dapat digunakan atau tidak. Cara pengujian bioasoy: ambil air sampel dengan botol gelap terang, yang kemudian ukur DO hari pertama dengan menggunakan DO meter atau dengan menggunakan test kit. Yang selanjutnya, letakkan pada ruangan gelap dengan suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari. Berikutnya, hitung BOD dengan cara BOD awal dikurang BOD akhir. Oke, itu tadi review kelima materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.